Di bawah terik matahari yang membakar kulit, seorang pria paruh baya bernama Aris berdiri terpaku menatap hamparan tanah yang dulunya hanya menyisakan air mata dan tumpukan hutang yang mencekik leher. Namun hari ini, aroma bawang merah yang menyengat dari tanah yang lembab bukan lagi pertanda kegagalan, melainkan harum kesuksesan yang telah lama ia perjuangkan dengan cucuran keringat dan doa yang tak pernah putus di setiap sujud malamnya. 10 tahun yang lalu, Aris memulai langkahnya di dunia pertanian dengan modal nekat dan warisan sebidang tanah dari orang tuanya di pinggiran desa yang tanahnya mulai mengeras. Saat itu, ia percaya bahwa menanam bawang merah semudah memasukkan bibit ke dalam tanah dan menunggu alam melakukan sisanya. Ia belum memahami betapa kejamnya perubahan iklim dan betapa liciknya serangan hama yang bisa menghancurkan harapan dalam semalam. Pada musim tanam pertamanya, Aris menginvestasikan seluruh tabungan keluarganya, bahkan menggadaikan sertifikat rumah kecilnya demi membeli bibit unggul dan pupuk kimia yang mahal. Namun, alam memiliki rencana lain. Hujan turun tanpa henti selama 3 minggu berturut-turut, mengubah lahan bawangnya menjadi kolam lumpur yang membusukkan setiap umbi yang baru saja mulai bertunas. Bau busuk dari bawang yang gagal panen itu tercium hingga ke teras rumahnya, seolah-olah mengejek ketidaktahuannya. Istrinya, Siti, hanya bisa terdiam saat melihat suaminya duduk di pinggir sawah dengan tatapan kosong. Sementara tumpukan surat tagihan dari bank mulai berdatangan setiap awal bulan. Kehancuran itu tidak berhenti di sana. Tahun berikutnya, Aris mencoba bangkit dengan meminjam modal dari tengkulak, sebuah keputusan yang kelak ia sesali. Musim kemarau panjang datang melanda, membuat sumur-sumur warga mengering. Ia harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa pompa air dan membeli bahan bakar yang harganya terus melambung. Ketika waktu panen tiba, harga bawang merah di pasar jatuh ke titik terendah, hanya dihargai Rp3.000 per kilogram. Harga itu bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya transportasi dari sawah ke pasar. Aris terpaksa membiarkan sebagian bawangnya membusuk di lahan, karena jika ia memanennya, ia justru akan menanggung kerugian yang lebih besar. Pada titik terendahnya, ia harus melihat anak sulungnya menunda masuk ke perguruan tinggi karena uang tabungan pendidikan telah habis ditelan bumi yang gersang. Tetangga-tetangganya mulai berbisik, menyarankannya untuk menjual tanah itu dan pergi merantau ke kota menjadi buruh bangunan. Namun, di dalam hati kecilnya, Aris merasa bahwa tanah ini adalah martabatnya, dan ia tidak akan membiarkan martabatnya terkubur dalam kegagalan. Perubahan besar bermula ketika Aris bertemu dengan seorang penyuluh pertanian tua yang berkunjung ke desanya. Pria tua itu tidak menjanjikan kekayaan instan, melainkan memberikan sebuah buku catatan usang tentang manajemen tanah dan pengendalian hama secara alami. Aris mulai menyadari bahwa selama ini ia bertani dengan ego, bukan dengan ilmu. Ia terlalu bergantung pada pestisida kimia yang justru merusak ekosistem tanahnya, membunuh mikroba baik yang seharusnya menyuburkan tanaman. Dengan sisa-sisa tenaga dan keberanian yang tersisa, Aris memutuskan untuk mengubah total cara kerjanya. Ia mulai belajar membuat pupuk organik cair dari limbah rumah tangga dan kotoran ternak. Ia menghabiskan malam-malamnya di bawah lampu minyak, mempelajari siklus hidup ulat gerayak dan jamur fusarium yang selama ini menjadi momok bagi petani bawang. Ia mulai mengamati arah angin dan kelembaban udara dengan lebih teliti, tidak lagi hanya mengandalkan insting buta. Langkah pertamanya dalam transformasi ini adalah memulihkan kesehatan tanah. Selama 1 musim penuh, ia tidak menanam bawang, melainkan menanam tanaman penutup tanah untuk mengembalikan unsur hara yang hilang. Banyak orang menganggapnya gila karena membiarkan lahan produktif menganggur saat hutang masih menumpuk. Tetapi Aris tetap teguh. Ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mencangkul dan membalik tanah, mencampurkannya dengan kompos yang ia buat sendiri. Ia ingin memastikan bahwa ketika bibit bawang menyentuh tanah itu, tanah tersebut akan menyambutnya seperti seorang ibu yang menyambut anaknya. Ia juga mulai membangun sistem irigasi tetes yang lebih efisien, memastikan setiap tetes air yang berharga sampai tepat ke akar tanaman tanpa ada yang terbuang sia-sia.
Persiapan ini memakan waktu berbulan-bulan, namun Aris menikmatinya sebagai proses penebusan dosa atas kelalaiannya di masa lalu. Saat musim tanam baru tiba, Aris memilih bibit dengan sangat selektif. Ia tidak lagi tergiur dengan harga bibit murah yang kualitasnya tidak terjamin. Ia memilih varietas yang lebih tahan terhadap serangan penyakit layu dan memiliki masa simpan yang lebih lama. Dengan tangan yang gemetar, namun penuh harapan, ia menanam satu persatu bibit itu ke dalam lubang-lubang kecil yang telah ia siapkan. Siti, istrinya, kini ikut turun ke sawah, membantu menata mulsa plastik untuk menjaga kelembapan tanah. Mereka bekerja dari fajar menyingsing hingga senja tenggelam, memastikan tidak ada satupun gulma yang tumbuh mengganggu pertumbuhan bawang mereka. Setiap pagi, Aris memeriksa bagian bawah daun bawang satu persatu, mencari keberadaan telur ulat sebelum mereka menetas dan merusak segalanya. Ia menggunakan ramuan herbal dari daun nimba dan lengkuas sebagai pestisida alami, yang ternyata jauh lebih efektif dan ramah lingkungan dibandingkan bahan kimia yang dulu ia gunakan. Minggu-minggu berlalu dan keajaiban mulai terlihat. Daun-daun bawang merah itu tumbuh tegak, berwarna hijau pekat dan tampak sangat sehat. Batangnya kokoh, menandakan bahwa nutrisi dari tanah organik terserap dengan sempurna. Aris bisa merasakan perbedaan suhu tanah saat ia menyentuhnya. Tanah itu kini terasa lebih dingin dan gembur. Ketika tanaman memasuki usia 40 hari, umbi-umbi bawang mulai muncul ke permukaan tanah, menunjukkan warna ungu kemerahan yang cerah dan mengkilap. Ukurannya seragam dan padat, sebuah pemandangan yang belum pernah dilihat Aris sebelumnya di lahannya sendiri. Harapan yang dulu sempat padam kini menyala kembali, lebih terang dari sebelumnya. Namun, ia tetap waspada karena ia tahu bahwa tantangan terbesar seringkali muncul tepat sebelum garis finish, seperti serangan hama mendadak atau badai yang tak terduga. Mendekati hari panen, cuaca justru menjadi sangat bersahabat. Langit cerah dengan angin sepoi-sepoi membantu proses pengeringan daun secara alami. Aris mulai menghubungi beberapa relasi pedagang besar yang ia kenal melalui komunitas petani sukses yang baru ia ikuti. Ia tidak lagi mau bergantung pada satu tengkulak yang sering mempermainkan harga. Ia belajar tentang cara negosiasi dan memantau harga pasar harian melalui telepon genggamnya. Ia ingin memastikan bahwa kerja kerasnya selama berbulan-bulan ini dihargai dengan pantas. Malam sebelum panen raya, Aris dan Siti tidak bisa tidur. Mereka duduk di beranda, memandangi hamparan sawah mereka yang diterangi cahaya bulan, merasa bersyukur atas ketabahan yang telah membawa mereka sampai ke titik ini. Mereka tahu bahwa hidup mereka akan berubah setelah matahari terbit esok hari. Hari yang dinanti pun tiba. Sejak pukul 5 pagi, belasan buruh tani yang merupakan tetangga sekitar sudah berkumpul di pinggir lahan Aris. Suasana begitu hiuh dengan tawa dan percakapan ringan. Satu persatu tanaman bawang dicabut dari tanah, memperlihatkan rumpun-rumpun umbi yang besar dan bersih. Aris melihat betapa beratnya setiap rumpun bawang yang diangkat, sebuah indikasi bahwa kadar air dan kepadatan umbinya sangat baik. Proses pemanenan berlangsung cepat namun penuh kehati-hatian. Bawang-bawang itu kemudian diikat dan dijemur di atas para-para bambu untuk proses pelayuan daun. Warna merah keunguan yang mendominasi lahan itu tampak seperti hamparan permata di bawah sinar matahari pagi. Para pedagang yang datang untuk melihat kualitas hasil panen Aris tampak terkesima. Mereka saling berebut untuk mendapatkan jatah bawang tersebut karena kualitasnya yang jauh di atas rata-rata pasar. Hasil panen kali ini benar-benar di luar ekspektasi Aris. Dari lahan yang sama, ia berhasil memanen hampir 2 kali lipat dari hasil terbaik yang pernah ia capai dulu. Harga pasar saat itu juga sedang berada di posisi yang sangat menguntungkan bagi petani. Setelah ditimbang dan ditotal, pendapatan yang diterima Aris tidak hanya cukup untuk melunasi seluruh hutang bank dan tengkulak yang selama ini menghantui mimpinya, tetapi juga menyisakan modal yang sangat besar untuk musim tanam berikutnya. Aris menangis terseduh-seduh saat memegang tumpukan uang hasil penjualannya. Bukan karena serakah, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Ia segera menebus sertifikat rumahnya dan mendaftarkan kembali anak sulungnya ke universitas terbaik yang diinginkannya. Impian yang sempat tertunda itu kini kembali berada dalam genggaman keluarganya. Kesuksesan Aris segera menjadi buah bibir di seluruh desa. Mereka yang dulu mencibirnya, kini datang untuk belajar dan meminta nasihat.
Aris tidak menjadi sombong. Ia justru membuka pintu rumahnya lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin belajar tentang pertanian organik dan manajemen lahan. Ia membentuk kelompok tani baru yang fokus pada keberlanjutan lingkungan dan kemandirian modal. Ia tidak ingin tetangga-tetangganya mengalami nasib tragis yang pernah ia alami karena jeratan hutang dan ketidaktahuan. Aris mulai menginvestasikan sebagian keuntungannya untuk membeli mesin pengolah tanah modern yang bisa digunakan bersama oleh anggota kelompok taninya. Ia percaya bahwa kesuksesan yang sejati adalah ketika ia bisa membawa orang-orang di sekitarnya untuk ikut maju dan sejahtera bersamanya. Kini, kehidupan keluarga Aris telah berubah total. Rumah mereka yang dulu kusam, kini sudah direnovasi menjadi lebih kokoh dan nyaman. Di samping rumahnya, ia membangun gudang penyimpanan bawang yang dilengkapi dengan teknologi pengatur suhu sederhana agar ia bisa menyimpan hasil panen saat harga jatuh dan menjualnya kembali saat harga naik. Strategi ini membuatnya tidak lagi bisa dipermainkan oleh fluktuasi pasar yang ekstrem. Namun, meskipun sudah sukses secara finansial, Aris tetaplah pria yang sama. Ia masih bangun sebelum subuh, memakai sepatu bot karetnya, dan berjalan menuju sawah dengan cangkul di bahunya. Baginya, sawah bukan sekedar tempat mencari uang, melainkan tempat ia belajar tentang kesabaran, kerendahan hati, dan bagaimana cara menghargai setiap proses yang diberikan oleh Sang Pencipta melalui alam semesta. Setiap kali Aris melihat hamparan bawang merahnya yang bergoyang di tiup angin, ia selalu teringat pada masa-masa sulitnya. Ia teringat rasa asin air matanya yang jatuh ke tanah kering, dan ia teringat bagaimana rasanya lapar karena tidak ada uang untuk membeli beras. Kenangan pahit itu ia jadikan sebagai bahan bakar untuk terus berinovasi dan bekerja lebih keras. Ia kini mulai mencoba menanam varietas baru dan bereksperimen dengan teknik tumpang sari untuk memaksimalkan hasil lahannya. Ia juga aktif di media sosial, membagikan tips bertani dan memberikan motivasi kepada pemuda desa agar tidak malu menjadi petani. Baginya, menjadi petani adalah profesi yang paling mulia karena dari tangan merekalah keberlangsungan hidup orang banyak bergantung. Aris telah membuktikan bahwa dengan ilmu, kerja keras, dan keteguhan hati, tanah yang paling gersang sekalipun bisa memberikan kemakmuran yang melimpah. Di penghujung hari, saat matahari mulai condong ke barat, Aris sering duduk di gubuk kecil di tengah sawahnya, menyesap segelas teh hangat bersama Siti. Mereka melihat truk-truk besar mengangkut bawang merah mereka menuju kota-kota besar, membawa berkah dari desa kecil mereka ke meja makan ribuan keluarga. Ada rasa bangga yang tak ternilai saat mengetahui bahwa produk yang ia tanam dengan penuh cinta dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Aris menyadari bahwa kegagalan di masa lalu adalah guru terbaik yang pernah ia miliki. Tanpa kerugian besar itu, ia mungkin tidak akan pernah belajar untuk menjadi petani yang cerdas dan tangguh seperti sekarang. Perjalanan panjangnya dari titik nol menuju puncak kesuksesan adalah bukti nyata bahwa harapan akan selalu ada bagi mereka yang tidak pernah berhenti berusaha dan belajar dari kesalahan. Kisah Aris adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap kesuksesan besar, selalu ada cerita tentang kegagalan yang menyakitkan, malam-malam tanpa tidur, dan keberanian untuk mencoba kembali saat semua orang menyuruh kita untuk berhenti. Bawang merah yang ia tanam bukan sekedar komoditas dagang, melainkan simbol dari ketahanan jiwa seorang manusia yang menolak untuk dikalahkan oleh keadaan. Di setiap umbi yang ungu kemerahan itu, tersimpan kisah tentang perjuangan seorang ayah, cinta seorang istri, dan harapan seorang anak. Lahan yang dulunya hanya memberikan debu dan kesedihan, kini telah menjadi ladang emas yang tak pernah berhenti memberikan hasil. Aris telah memanen lebih dari sekadar bawang. Ia telah memanen keberanian, kehormatan, dan masa depan yang cerah bagi keluarganya dan desanya. Kini, saat musim panen berikutnya tiba, Aris tidak lagi merasa cemas. Ia menyambut setiap tantangan dengan senyuman, karena ia tahu bahwa ia telah memiliki bekal ilmu dan pengalaman yang cukup. Ia melihat masa depan dengan penuh optimisme, berencana untuk memperluas lahannya dan membangun pabrik pengolahan bawang goreng agar nilai tambah dari hasil panennya bisa lebih tinggi lagi. Ia ingin desanya dikenal sebagai pusat bawang merah berkualitas tinggi di seluruh negeri. Semangatnya yang membara telah menular ke banyak orang, membangkitkan kembali gairah pertanian di kalangan generasi muda
yang sebelumnya lebih memilih bekerja di pabrik. Aris telah menjadi mercusuar harapan bagi komunitasnya, membuktikan bahwa sukses di tanah sendiri bukanlah sebuah kemustahilan, melainkan sebuah kepastian bagi mereka yang mau berjuang dengan cara yang benar. Perjalanan hidup Aris mengajarkan kita bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada saldo rekening bank, tetapi pada kemampuan kita untuk bangkit dari keterpurukan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Setiap tetes keringat yang jatuh ke bumi tidak akan pernah sia-sia jika dibarengi dengan niat yang tulus dan strategi yang tepat. Aris kini bisa tidur dengan nyenyak, bukan karena ia sudah kaya, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah menaklukkan rasa takutnya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa seorang petani kecil dari desa terpencil pun bisa menjadi pahlawan bagi keluarganya dan inspirasi bagi bangsanya. Dan setiap kali aroma bawang merah tercium di udara desa Sukamaju, orang-orang akan selalu teringat pada sosok Aris, pria yang mengubah air mata menjadi panen raya yang luar biasa. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif perjuangan petani bawang merah ini sampai selesai. Semoga cerita ini dapat memberikan semangat bagi Anda yang sedang berjuang dalam bidang apapun untuk tidak mudah menyerah pada keadaan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like pada video ini agar kami bisa terus menyajikan konten berkualitas dan penuh motivasi lainnya. Kami sangat ingin tahu, dari daerah mana Anda sedang menonton video ini sekarang? Silahkan tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah ya, agar kita bisa saling menyapa dan mengenal satu sama lain lebih dekat. Sampai jumpa di kisah luar biasa selanjutnya.